Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Content Creator yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan di Indonesia. Berikut saya perkenalkan 5 anggota kelompok kami. Yang pertama Azizah Nurul, yang kedua saya sendiri Farah Nadine yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 3, yang ketiga Hizkia Marcelino, yang keempat Muhammad Yafi, dan yang terakhir Raffi Abdul. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian konten kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Konten yang dibuat oleh konten kreator bisa macam-macam, bisa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya. Kontennya bisa dibagikan melalui media sosial yang sesuai. Bisa YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, atau blog. Berikut agenda materi yang akan kami bahas. 1. Pengertian globalisasi. 2. Macam-macam globalisasi. 3. Pengertian dan contoh globalisasi iptek. 4. Dampak globalisasi terhadap pendidikan. 5. Keadaan pendidikan di Indonesia. 6. Upaya menghadapi globalisasi. Dan 7. Kesimpulan. Saya akan menjelaskan pengertian tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia yang dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu keadaan pendidikan di Indonesia. Di sini ada 3 gambar yang akan saya jelaskan, yaitu gambar pertama adalah paradigma pendidikan nasional in sekular dan materialistik. Di sini maksudnya yaitu diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular materialistik. Pendidikan ini memang bisa melahirkan orang yang menguasai sains atau teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan ilmu agama. Lalu gambar yang kedua yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal, itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mahalnya biaya pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Lanjut gambar yang ketiga yaitu kualitas SDM yang rendah. Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik, kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Mari kita bandingkan dengan India, sebuah negara dengan segudang masalah. Ternyata kualitas SDM di sana jauh lebih tinggi dengan SDM di Indonesia. Artinya, SDM Indonesia sangat jauh tertinggal oleh India. Macam-macam globalisasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, globalisasi ekonomi, yang kedua globalisasi budaya, yang ketiga globalisasi iptek atau pendidikan, yang keempat globalisasi komunikasi, dan yang kelima globalisasi transportasi. Dan yang akan kami bahas adalah globalisasi iptek atau pendidikan. Faktor-faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, pesatnya pengembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat mempercepat terjadinya proses globalisasi di dunia. Negara yang memiliki infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi dapat menggunakannya di skena perkantoran, pusat bisnis, dan perumahan. Dengan demikian, anak usia sekolah hingga di atas usia kerja dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengakses ilmu dan data sesuai kebutuhannya tanpa terbatas jarak geografis. Yang kedua ada integrasi ekonomi dunia. Globalisasi juga terjadi karena adanya integrasi ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi hanya didasarkan pada pertanian atau industri,
tetapi didominasi kegiatan perekonomian tanpa bobot dan tidak berwujud. Produk perekonomian ini berupa informasi, perangkat lunak, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Yang ketiga ada perubahan politik dunia. Menurut Anthony Giddens, perubahan politik dunia merupakan kekuatan penggerak adanya globalisasi. Salah satunya yaitu runtuhnya Imperium Uni Soviet, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan organisasi regional seperti PBB dan Uni Eropa, serta munculnya organisasi non-pemerintah internasional dan antar pemerintahan. Lalu yang terakhir ada berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang memproduksi barang jasa lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional merupakan jantung perekonomian global karena menyebarkan teknologi baru di berbagai belahan dunia dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional. Perusahaan transnasional dibentuk 3 pasar regional berpengaruh, yaitu pasar tunggal Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara. Lalu di sini ada pengertian dan contoh globalisasi iptek atau pendidikan. Globalisasi iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang pesat. Lalu contoh globalisasi iptek yang pertama, akses informasi dapat dilakukan dengan mudah lewat internet. Yang kedua, kemudahan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, ada banyak alat dan mesin-mesin canggih yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir, sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Selanjutnya ada dampak-dampak dari globalisasi iptek, yaitu ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif di sini menjelaskan yaitu kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi, seperti internet dan komputer. Dampak negatif terbagi menjadi 2, yaitu ketergantungan pada teknologi dan terkikisnya budaya di bidang pendidikan akibat masuknya budaya asing. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu ketergantungan pada teknologi. Semua mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru, sehingga terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Lalu poin yang kedua, terkikisnya budaya di bidang pendidikan akibat masuknya budaya asing. Maksud dari sini yaitu dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Terdapat aneka macam materi yang berpengaruh negatif bertebaran di internet, misalnya pornografi, kebencian, dan sejenisnya. Upaya mengatasi globalisasi di Ofufang pendidikan yaitu ada 2. Yang pertama, meningkatkan kemampuan akademik dan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai pendidikan mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti, agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah globalisasi mampu memberikan banyak dampak positif terhadap pendidikan yang membuat kemampuan sumber daya manusia berkembang lebih pesat. Globalisasi pendidikan dapat menjawab kebutuhan akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.